Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dika Cilman Azizi, Gevinsa Androja, Nur Kalida, dan saya sendiri Rizky Syamti akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul klasifikasi media pembelajaran. Langsung saja kita simak materinya. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya, mulai dari yang paling sederhana dan murah sampai media yang paling canggih dan mahal harganya. Ada media yang dapat dibuat oleh guru sendiri dan ada media yang diproduksi pabrik. Ada media yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung dapat kita manfaatkan. Ada pula media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Meskipun media banyak ragamnya, namun kenyataannya tidak banyak jenis media yang bisa digunakan oleh guru di sekolah. Ada berbagai cara dan sudut pandang untuk menggolongkan jenis media. Misalnya mengidentifikasi Ada berbagai cara dan sudut pandang untuk menggolongkan jenis media. Misalnya mengidentifikasi jenis-jenis media berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Berdasarkan 3 unsur tersebut, Brett mengklarifikasikan media ke dalam 8 kelompok, yaitu media audio, media cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media semi gerak, media audio visual diam, serta media audio visual gerak. Klarifikasi media berdasarkan ciri fisik. Setiap jenis media memiliki karakteristik masing-masing, yang mana masing-masing media menampilkan fungsi tertentu guna untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Agar sumber dan peranan belajar tersebut menunjukkan pada satu jenis media tertentu, maka media belajar itu perlu diklarifikasi menurut suatu metode, yaitu dengan sifat dan fungsinya terhadap pembelajaran. 1. Klarifikasi berdasarkan bentuk dan ciri fisik media pembelajaran yang ditemukan oleh Saitosari dan Seikerhuden 2005. A. Media pembelajaran 2 dimensi. B. Media pembelajaran 3 dimensi. C. Media pandang diam. D. Media pandang gerak. Klarifikasi media berdasarkan unsur pokok. Di sini merupakan kelanjutan dari materi di atas, yaitu klarifikasi media pembelajaran berdasarkan unsur pokok persepsi indera, di mana klarifikasi ini merupakan semua media yang dapat dilihat maupun digunakan oleh panca indera manusia. Pada umumnya berdasarkan unsur pokok atau indera yang dirangsang. Media pembelajaran klarifikasi diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama media audio, yaitu media yang menghasilkan bunyi yang hanya bisa diterima melalui media pendengaran. Contohnya audio, kaset, radio, dan MP3. Yang B, media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Contohnya yaitu foto, gambar, poster, kartun, grafik, dan lain-lain. Media audio visual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, sehingga media audio visual disebut juga memiliki sebagai media video. Video merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Contoh film bersuara, video, televisi, soundslide, multimedia. Selanjutnya, klasifikasi media berdasarkan pengalaman belajar. Ada 5 macam klasifikasi media pembelajaran yang digunakan, yaitu 1. Pengalaman langsung, 2. Pengalaman tiruan, 3. Pengalaman melalui lambang kata, 4. Pengalaman melalui dramatisasi, dan yang kelima pengalaman gambar hidup pemeran. Lalu, ada klasifikasi media berdasarkan penggunaannya. Menurut Gerards dan Eli, klasifikasi media menurut penggunaannya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Berdasarkan jumlah penggunaannya, meliputi A. Penggunaan secara individual, yakni metode penggunaannya secara individual. B. Penggunaannya secara berkelompok, misalnya film dan slide. Dan C. Penggunaannya secara massal, seperti televisi. Yang kedua, berdasarkan cara penggunaannya. Berdasarkan cara penggunaannya. Dan yang B. Media modern atau kompleks. Kemudian klasifikasi media berdasarkan hierarki manfaat media.
Media semakin rumit, jenis perangkat yang dipakai semakin mahal biaya investasinya. Semakin susah pengadaannya, tetapi semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana, jenis perangkat semakin murah, biaya semakin mudah pengadaannya, sifat penggunaannya semakin khusus, dan lingkup sasarannya semakin terbatas. Sekian kelompok dari kami ucapkan terima kasih.